Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samita Regina Putri. Saya mahasiswi dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Program Studi Manajemen semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang POAK. Adapun indikator POAK, yang pertama konsep metode POAK, yang kedua manfaat POAK, yang ketiga penerapan metode POAK, dan yang keempat ada tahapan mengevaluasi POAK. Langsung saja kita masuk ke indikator yang pertama, yaitu konsep metode POAK. POAK itu sendiri merupakan kepanjangan dari Plan, Organize, Action, dan Control, yang berarti adalah suatu konsep manajemen yang sering digunakan dalam dunia bisnis untuk membantu mengorganisir proyek dan memastikan kesuksesannya. Konsep POAK mencangkup 4 tahap utama, yaitu perencanaan atau plan, yang kedua ada pengorganisasian atau organize, yang ketiga ada tindakan atau action, dan yang keempat ada pengendalian atau control. Di sini saya akan menjabarkan masing-masing dari kepanjangan POAK. Yang pertama yaitu ada plan atau perencanaan. Di tahap perencanaan ini melibatkan identifikasi tujuan dan sasaran proyek, serta pengembangan rencana untuk mencapainya. Pada tahap ini pula perlu dilakukan analisis risiko, penentuan anggaran, penjadwalan, serta pemilihan metode dan alat yang akan digunakan dalam proyek. Lalu yang kedua ada organize atau pengorganisasian. Di tahap pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek, termasuk personil, peralatan, dan material. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi yang perlu dilakukan dalam proyek. Yang ketiga, ada action atau tindakan. Tahap tindakan ini melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Dan penjabaran yang terakhir yaitu ada kontrol atau pengendalian. Pada tahap pengendalian melibatkan pemantauan proyek dan pengambilan tindakan korektif jika ada masalah atau ketidaksesuaian. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap proyek, serta melakukan perubahan dan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Kita masuk ke indikator yang kedua yaitu manfaat POAK. Yang pertama ada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Lalu yang kedua ada kualitas pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, manfaat POAK itu bisa meminimalisir risiko. Yang keempat ada efektivitas komunikasi dan koordinasi. Dan yang kelima ada akuntabilitas dan transparansi. Lalu manfaat POAK yang terakhir yaitu kualitas produk dan layanan. Sekarang kita masuk ke indikator yang ketiga yaitu penerapan metode POAK. Konsep POAK dapat digunakan dalam berbagai situasi dan konteks, terutama ketika organisasi ingin menjalankan suatu proyek atau tugas yang kompleks dan memerlukan perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian yang terstruktur. Berikut adalah contoh situasi di mana konsep POAK dapat digunakan. Yang pertama, pada saat proyek bisnis. Yang kedua, proyek teknologi informasi. Yang ketiga, proyek konstruksi. Yang keempat, proyek riset dan pengembangan. Yang kelima, proyek pengorganisasian acara. Dan yang keenam, ada proyek sosial dan kemanusiaan. Dan sekarang kita masuk ke indikator yang terakhir yaitu tahapan mengevaluasi POAK. Untuk menganalisis apakah konsep POAK sudah diterapkan dengan efektif dalam sebuah organisasi, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, evaluasi hasil proyek. Lalu, yang kedua, tinjauan ulang tahapan POAK. Dan yang ketiga, evaluasi keefektifan. Yang keempat, tinjauan kinerja. Lalu yang kelima, tinjauan terhadap penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, umpan balik pemangku kepentingan. Terdapat kesimpulan pada materi POAK kali ini dari penjabaran yang sudah saya jabarkan tadi. Dengan mengimplementasikan konsep POAK, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa proyek diorganisir dan dikelola dengan baik,
sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien, serta menghindari risiko kegagalan proyek. Sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.